Dari Streamers di film di sini, nah kali ini kita akan prediksi kira-kira apa nih yang akan terjadi di One Piece chapter 1081 nanti. Dimana beberapa hal epic yang sudah keluarkan satu persatu di dua chapter terakhir, yang pastinya One Piece akan terus memanas sampai penghujung tahun 2023 ini, seperti kata-kata Oda di Jam Festa kemarin, bahwa Battle Royale sudah terjadi dan semoga tidak ada karakter yang akan mati. Nah, pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, pertama, seperti biasa, kita akan mulai dari bahasan pola tankobon terlebih dahulu, yang jika dilihat, chapter 1081 ini akan berada di komik volume 107. Yang ini pun masih ada di pertengahan untuk komiknya lah, 1081, karena 106 kemarin tutup di chapter 1075-1076. Yang juga jika kita lihat minggu depannya, setelah chapter 1081 rilis, kita akan mendapatkan satu libur lagi karena adanya Golden Week di Jepang sana. Makanya tidak aneh kan jika Oda masih akan meningkatkan tensi di tiap chapter yang akan rilis dalam waktu dekat. Di dua chapter lalu saja kita melihat bagaimana sesuatu terjadi begitu cepat, yang awalnya momen Kid dan Shanks yang disandingkan bersama. Dari sini kita bisa merasa bakal duel yang seharusnya bakal epic antara Shanks seorang Yonko dan Kid yang mendapatkan build up yang luar biasa di cerita ini. Ternyata that escalated so quickly sekali. Satu sabetan kamu sari dari Shanks yang berhasil menumbangkan Kid dan seluruh krunya. Yang sebenarnya ini definisi licik sih, bukan Kid yang lemah ya, tapi Shanks emang dikenal dengan sebutan Kenbunsoku Killer, di mana penglihatan masa depannya dan kecepatan luar biasa yang dimiliki oleh Shanks ini, dia dapat menyerang di timing yang sangat-sangat efektif sekali mau musuhnya sekuat apapun. Jadi bisa kita bilang Shanks ini dapat menyerang musuhnya dalam keadaan yang tidak siap, dan jika seperti itu ya salamlah, pasti langsung KO. Dimana Shanks ini cukup berbeda dengan Yonko lainnya, yaitu Big Mom dan Kaido, yang mereka berdua kebanyakan main-main dan ngasih musuhnya untuk aksi terlebih dahulu. Wajar juga di sini Shanks marah karena dari penglihatan masa depannya dia melihat teman-temannya dalam keadaan yang sangat buruk. Ini cukup mirip seperti bagaimana Luffy bisa kalah dari Caesar, yang dari semua sisi jelas lah ya, Luffy ini nggak mungkin kalah oleh Caesar, tapi pertarungan bukan hanya masalah kuat dan lemah saja. Ya, sebenarnya bahasan lengkap dari duel antara Shanks dan Kid sudah pernah saya bahas di review chapter 1079 lalu. Nah, dimana yang terbaru adalah di 1080, kemarin kita banyak disajikan informasi baru, mulai dari bagaimana sistem bounty Angkatan Laut dibikin lah, serta sistem dari faksi Sword yang ada di Angkatan Laut juga yang diungkapkan oleh Kuzan dan Koby. Tentu saja kita juga mendapatkan kekuatan-kekuatan dari anggota dari Sword ini dengan klimaks utamanya, yaitu kemampuan luar biasa dari Monkey the God yang Saitamanya One Piece akhirnya beraksi. Sesuatu yang bukankah sudah kita tunggu selama lebih dari 2 dekade. Dan pertama, kita akan membahas terkait Cross Guild terlebih dahulu. Mungkin buat yang bingung, kenapa mereka memiliki resource yang sangat banyak sekali dan seakan-akan bisa semena-mena lah ngasih hadiah sebesar itu. Mengingat kapten dari Angkatan Laut itu jumlahnya sangat-sangat banyak sekali, di mana 10 orang kapten aja udah 1 miliar berry, dan itu pun sudah seharga dari komandan Yonko yaitu Jack. Bahkan ada special case seperti Koby yang dihargai 5 kali lipat dibandingkan normalnya, yaitu 500 juta berry. Yang berarti sangat banyak sekali sumber daya atau cuan yang dimiliki oleh Cross Guild ini. Yang sejujurnya itu pun sangat wajar sekali. Pertama, dari Buggy saja, walau dia bilang dia tidak punya uang, tetapi logistiknya adalah yang paling dipakai di dunia One Piece saat ini, tepat setelah Doflamingo dikalahkan. Lalu kita juga mendengar banyak sekali sponsor untuk keuangan dari Cross Guild ini dari Underworld. Ya, seperti perkataan Angkatan Laut lah saat awal diperkenalkan. Tapi yang lebih menarik adalah sistem bounty yang dibuat oleh Cross Guild ini.
Ya benar, ini adalah sistem yang sama persis seperti yang dibentuk oleh Doflamingo di Dressrosa lalu, di mana konsepnya sama lagi. Sekarang sedang dilakukan Battle Royale dan orang yang diberi bounty pun tidak terbatas dari pihak bajak laut saja. Tetapi ada juga dari pihak kerajaan, di mana di case dari Cross Guild ini yang tentu saja itu adalah pihak angkatan laut yang seharusnya mereka lah orang yang memburu buronan-buronan tersebut. Yang tentu saja ada alasan kenapa Doflamingo menunjukkan hal tersebut di Arc Dressrosa kan, yang akhirnya pola yang sama pun Oda pakai untuk Cross Guild ini. 1 bintang di 100 juta berry sama seperti dahulu yang bahkan untuk God Usopp kita mendapatkan 5 bintang. Nah, jadi apakah dengan dimunculkan cara penghitungan bounty dari Cross Guild ini, jika Doflamingo dia sudah mulai bergerak, dan akhirnya dia diundang oleh founder dari Cross Guild untuk mengurusi atau memanage lah permasalahan bounty di guild tersebut. Karena ingat, Doflamingo dia terakhir terlihat di Impel Down, yang tidak aneh jika akhirnya para founder memutuskan untuk merekrutnya. Yang siapa lagi coba? Sosok yang sangat terkenal di Underworld dan punya pengaruh yang luar biasa jika bukan Doflamingo yang dijuluki sebagai Joker. Di mana sang mastermind ini, tapi di sisi ini dia bukanlah pimpinannya, karena tentu saja founder utama dari Cross Guild adalah Buggy, Crocodile, dan Mihawk. Ingat di Marineford dulu, Crocodile pernah diajak untuk menjadi partner atau kolega oleh Doflamingo, tapi dia tolak secara mentah-mentah. Yang sekarang, jika Doflamingo ingin bebas dan melihat perubahan dunia, yang bukankah dengan dunia yang sudah bergejolak seperti sekarang, yang akhirnya dia direkrut oleh Cross Guild walaupun menjadi bawahan, menurut saya itu alasan yang cukup masuk akal untuk dia terima, daripada dia harus menghabiskan seumur hidupnya di penjara Impel Down. Dan kita juga tahu, Crocodile adalah jeblosan Impel Down yang pastinya dia tahu banyak tentang penjara tersebut. Jika dia cukup niat, akan cukup mudah baginya juga untuk menembus penjara Impel Down ini. Ya, mengingat buah iblis dari Crocodile sangat-sangat berguna sekali untuk menembus benteng setebal apapun. Jadi, jika dia punya tujuan yang sangat jelas, oke-oke saja sih. Apalagi itu pun untuk menunjang bisnisnya, yaitu di Cross Guild ini. Dimana satu momen menarik yang saya perhatikan dari Cross Guild ini adalah sepertinya ini akan menjadi wadah bagi para mantan si Chibukai untuk bergabung bersama. Mungkin yang tersisa adalah Weevil, Hancock, dan Gekko Moria. Untuk Weevil sendiri, dia sedang ada plot dengan Marco yang kita tidak tahu lah akan dibawa kemana. Dimana untuk Hancock, dia adalah sang ratu dan ada di Amazon Lily yang sekarang pun sedang bersama Rayleigh. Untuk Hancock saya sendiri masih tidak kebayang lah dia akan pergi ke arah mana, apakah nantinya akan bergabung ke arah Luffy CS dan yang lain-lainnya. Dimana mereka pun berkata bahwa Amazon Lily sudah tidak seaman zaman dahulu kala. Dimana satu orang lagi adalah tinggal Gekko Moria yang sekarang pun dia ada di Hachinosu yang mungkin akan kolaps dengan Garp untuk melawan Komandan Kurohige. Yang bukankah Moria sangat cocok jika dia masuk ke Cross Guild mengingat semua anggotanya ada hubungan dengan Luffy. Apalagi jika Moria masuk ke Cross Guild ini, dia akan menyediakan resource yang sangat luar biasa dengan kemampuan zombie dan kemampuan yang tidak terbatas. Yang kira-kira menurut kalian gimana nih terkait organisasi dari Buggy ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, dalam rangka highlight utama di akte baru, kami kali ini akan merilis edisi spesial untuk Vegapunk and the Six Satellite. Dimana desain kali ini benar-benar merepresentasikan Vegapunk yang dari satu kaos kalian bisa ubah desainnya suka kalian, karena di sini kalian akan mendapatkan ke-7 patch dari Vegapunk mulai dari tubuh aslinya, Saka, Lilith sampai York yang ke-6. Atau kalau kalian mau juga gonta-ganti tiap hari pakai apa, ini bisa banget. Cocok kan dengan futuristik ala Vegapunk. Di mana desain spesial ini akan rilis dengan jumlah yang sangat terbatas alias limited edition, di mana untuk limited ini hanya berjumlah 15 pieces saja. Ingat limited edition ya, siapa cepat dia yang dapat manusia terpintar alias Vegapunk. Untuk pemesanan bisa langsung melalui Tokopedia, klik link di deskripsi video ya. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.